Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang penyelesaian cara matriks dengan struktur balok menerus atau biasa kita sebut dengan continuous beam. Nah, pada kali ini kita akan melihat bagaimana cara perpindahannya atau kekakuan, ya biasanya disebut dengan stiffness dalam bentuk matriks. Nah, sebelumnya saya akan memberikan beberapa referensi dalam pembelajaran kita kali ini. Mungkin kalau kalian sudah memiliki bukunya di rumah bisa dibaca-baca, atau kalau misalkan belum, kalian bisa menambah referensi yang mungkin yang sudah kalian miliki atau belum kalian miliki. Di sini saya sudah tulis ada 6. Kiranya kalian bisa membaca ya dari salah satu yang sudah di list kali ini. Nah, di sini kalian bisa baca sendiri. Di sini sudah lengkap, ada penerbitnya, kemudian ada judul bukunya, kemudian ada pengarangnya siapa serta tahunnya. Nah, kalau kalian bisa mencari di toko-toko buku terdekat silahkan, atau mungkin bisa searching ya, sekarang juga banyak sekali bisa ditemukan di Google. Nah, baik, setelah saya berikan referensinya, saya akan memulai untuk awal-awal dulu. Ini saya akan berikan penjelasan di awal materi. Di slide yang Anda lihat ini, Anda bisa membaca derajat kebebasan atau biasa disingkat DOF. DOF ini adalah kepanjangan dari Degree of Freedom atau bahasa Indonesianya yaitu derajat kebebasan. Mengapa derajat kebebasan? Di sini pembelajarannya hampir mirip dengan analisa dinamika struktur. Kalau di analisa dinamika struktur kita akan membahas lebih banyak tentang getarannya, kemudian frekuensinya. Tapi kalau analisa struktur kita tidak sampai di situ. Kita hanya akan membahas cara penyelesaian metriknya yang hampir sama dengan cara degree of freedom atau derajat kebebasan. Nah, di sini kalian bisa melihat ada satu balok ya, memiliki bentang sepanjang L, kemudian dibagi 2 gambar. Saya beri tanda. Yang pertama ini kurang jelas, saya tebalkan, saya ganti warnanya. Gambar pertama, dan yang bawah ini adalah gambar kedua. Apakah kalian bisa melihat dan menjelaskan bagaimana ini arti dari gambar yang ada di slide ini, nomor 1 dan 2? Mungkin sudah ada yang tahu, tapi kalau yang belum tahu mungkin bisa didengarkan penjelasan saya. Kalau yang sudah tahu mungkin bisa didengarkan juga supaya tidak lupa. Nah, bentang balok menerus ini yang dibagi dalam 2 gambar ini maksudnya adalah yang gambar pertama. Kita lihat dalam balok ini dia memiliki bentang sepanjang L mula-mula, kemudian dibagi 2 jadi L1 dan L2. Di atas ini merupakan beban, ada beban titik yang bekerja ya, atau beban luar yang diberikan, yaitu pada nomor 1, nomor 2, nomor 3, dan nomor 4. Nah, di sini beban luar itu disimbolkan dengan P, sama dengan ketika kalian belajar derajat kebebasan pada dinamika struktur, atau kalau belum belajar ini berarti kemarin ketika kalian belajar keseimbangan titik Boole. Nah, beban terluar itu disimbolkan dengan P. P1, P2, P3, dan P4, artinya dia ada beban yang bekerja di titik tersebut. Kemudian ada X1, X2, X3, dan X4. Itu apa?
Arti dari X1, X2, X3, dan X4 ini adalah arah momen yang bekerja. Jadi ini ada anak panah yang dia turun ke bawah. Ini merupakan tanda bahwa ketika titik tersebut dikenai beban luar, maka dia akan terjadi rotasi. Dia akan bergerak. Ya, dia akan berotasi. Nah, setelah dia berotasi, maka terjadilah momen di situ, sehingga X1, X2, X3, dan X4 itu dituliskan di situ. Berarti pada titik tersebut dan pada balok menerus tersebut dia mengalami rotasi dan memiliki momen. Nah, kita ingat bahwa momen itu dia arahnya adalah searah jarum jam. Nanti ada satu kasus di mana arah momen tersebut tidak searah jarum jam. Nah, nanti kita akan bahas pada slide berikutnya. Nah, sampai di sini mudah-mudahan kalian sudah bisa paham dan mengerti tentang apa itu arti dari balok menerus dengan penyelesaian cara matriks. Ya, ini konsep pemahaman awal pada materi yang saya bawakan. Nah, gambar yang nomor 2 itu sama dengan gambar yang nomor 1. Kalian coba perhatikan hanya titiknya saja yang ditambahkan dan bentangnya. Jadi kalau ada soal ataupun ada kasus yang kalian hadapi, semakin panjang bentang dan semakin banyak titik yang diberi P ya, atau beban luar, konsepnya tetap sama. Jadi seperti itu, dan apapun tumpuannya, entah itu akan sendi, akan diberi roll, atau maupun diberi cantilever, itu sama. Nah, yang selanjutnya kita akan melihat slide berikutnya. Ini ada balok menerus yang dia memiliki cantilever. Ya, di sini ada sendi-sendi semuanya. Kalian bisa melihat gambar ini. Saya beri tanda nomor 1, 2, dan 3. Penjelasannya sama dengan yang di atas. Kalian bisa mengingat atau mungkin kalian bisa membaca lagi apa yang sudah saya jelaskan tadi nanti setelah melihat tutorial ini. Nah, di sini ada kata-kata perhatikan suatu balok menerus dengan EI konstan. Ini EI konstan. Apa yang dimaksud dengan EI konstan? Jadi setiap balok menerus ya, dan setiap struktur balok menerus yang dia diberikan beban, kemudian dia ada terjadi momen, ada rotasi, maka dia itu memiliki momen inersia pada struktur tersebut. Nah, momen inersianya itu kalau diperhitungkan itu bisa nanti akan mempengaruhi semua isian matriksnya, tetapi di sini biasanya nanti EI-nya tidak diperhitungkan, jadi EI-nya itu konstan atau tetap, sehingga itu memudahkan kalian untuk menghitung. Nah, nanti yang akan saya bawakan EI-nya masih konstan, jadi bertahap kalian belajar dari yang mudah terlebih dahulu hingga nanti kalian akan belajar lebih kompleks. Sudah mulai paham ya tentang apa yang sudah saya jelaskan tentang konsep balok menerus pada analisa struktur ini untuk dengan penyelesaian metode matriks. Kalau sudah, berarti besok bisa saya lanjutkan tentang matriks statis A. Saya harap kalian membaca terlebih dahulu karena slide ini, handout ini kan sudah saya bagikan di awal pertemuan. Nah, besok pertemuan berikutnya saya akan berikan tutorial kembali
tentang apa maksud dari gambar-gambar dalam matriks statis atau matriks A dan pengisiannya. Saya harap kalian sudah membaca ya. Jadi besok ketika saya beri tutorial, kalian sudah setidaknya kalau sudah membaca, kalian bisa tahu dan paham letak-letak angkanya di mana, kemudian simbolnya itu ada apa saja ya, seperti itu. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan selamat sore dan selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.